mencakup atau bisa dipahami tentang cyberbullying ini. Baik, selanjutnya yang saya akan paparkan, yang pertama adalah apa itu cyberbullying, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis cyberbullying, kemudian yang ketiganya adalah dampak cyberbullying, dan yang keempat cara pencegahan cyberbullying. Kita mulai yang pertama, apa yang dimaksud dengan cyberbullying. Jadi kalau menurut istilah sebelum saya memaparkan yang ada di slide, kalau menurut jurnal istilah ini berkembang untuk menggambarkan perundungan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ini dikemukakan oleh William Belsey, ya, dan beliau dianggap sebagai penemu istilah ini pada pergantian abad ini. Kemudian kalau cyberbullying sendiri adalah perundungan dunia maya. Ini diambilnya dari UNICEF, www.unicef.org. Jadi cyberbullying ini adalah perundungan dunia maya, perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini menunjuk pada persepsi kapasitas fisik dan mental. Kalau dilihat ya, dengan perkembangan media sosial saat ini yang sangat berkembang, jadi cyberbullying ini bisa terjadi, memungkinkan terjadi pada anak-anak di usia kelas 3 SMK atau 3 SMA tersebut, Pak. Tapi ini juga sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan, sebetulnya tidak hanya terdapat pada anak-anak sekolah saja gitu ya. Di luar anak sekolah pun, misalkan yang sudah kuliah ataupun ibu-ibu malah ada saja gitu yang dinamakan dengan cyberbullying ini. Mungkin tidak terlalu se-ekstrim anak sekolah gitu ya, tapi kadang-kadang ibu-ibu pun ya kebetulan saya sudah ibu-ibu, itu ada saja cyberbullying tersebut gitu. Baik, selanjutnya itu adalah pengertian dari cyberbullying. Kemudian selanjutnya kita pindah ke jenis-jenis cyberbullying. Jadi jenis-jenis cyberbullying ini yang bisa saya ambil dari kompas.com itu ada 7 jenis. Yang pertama flaming, kemudian harassment, kemudian denigration, impersonation, kemudian revenge porn, live streaming, child sexual abuse, kemudian child grooming. Untuk keterangannya, kalau flaming itu adalah pertengkaran yang melibatkan kemarahan yang dilakukan via pesan elektronik. Kemudian kalau harassment itu melontarkan pesan buruk, ancaman, hinaan yang kejam secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, denigration atau tindakan membenci atau menghina seseorang dengan cara mengirim atau memuat rumor yang mengakibatkan rusaknya reputasi seseorang. Kemudian yang keempat, impersonation atau memasukkan akun dan berpura-pura menjadi orang lain. Kemudian yang kelima, revenge porn atau menyebarkan konten pribadi kepada publik. Yang keenam, live streaming child sexual abuse atau memaksakan dengan kekerasan agar anak melakukan hal seksual lalu ditayangkan kepada publik. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah child grooming, yaitu upaya yang dilakukan seseorang untuk menjalin hubungan dengan maksud untuk memanipulasi, eksploitasi, dan melecehkan seseorang.
Dari ketujuh jenis cyberbullying ini, yang mungkin yang sering kita lihat itu yang terjadi di komentar-komentar di Instagram mungkin ya, atau Facebook. Jadi kadang-kadang karena merasa bahwa mereka tidak berhadapan langsung dengan orang yang dibulinya, jadi seakan-akan mereka itu merasa bebas gitu melakukan cyberbullying seperti ini. Padahal ya dimanapun, kapanpun sebetulnya tidak harus melakukan hal seperti itu gitu. Seharusnya mereka itu punya batasan sendiri bahwa kejahatan ya dimanapun tetap kejahatan gitu. Tapi ternyata saat ini kadang-kadang mereka karena merasa tidak melihat orang yang dihinanya atau tidak berhadapan langsung dengan orang yang dibulinya, mereka seakan-akan merasa bebas gitu. Itu mungkin jenis-jenis cyberbullying. Kita pindah lagi ke yang ketiga, yaitu dampak cyberbullying. Dampak cyberbullying untuk dampak ini ada rasa malu, kemudian percobaan bunuh diri, kemudian depresi, kemudian kurangnya rasa percaya diri dan tidak berdaya. Ini saya ambil dari halodoc.com. Untuk rasa malu karena mungkin terjadinya di dunia maya, jadi kejadian ini sulit dilupakan. Jadi korban bisa merasa terekspos, malu, dan kurang percaya diri. Ketika cyberbullying terjadi, materi, pesan, atau teks yang berisi penghinaan dapat dibagikan kepada banyak orang dengan mudah. Sehingga banyak orang yang tahu tentang intimidasi ini, hal tersebut dapat menyebabkan korban merasa terhina dan malu. Untuk keterangan dari jurnal, di sini diterangkan oleh Duli dan kawan-kawan. Jadi untuk rasa malu ini, meskipun penindasan maya yang dilakukan oleh seorang yang identitasnya tidak diketahui, mungkin dianggap lebih mengancam dan menimbulkan lebih banyak ketakutan dan kecemasan. Penindasan maya yang dilakukan oleh seseorang yang identitasnya diketahui oleh korban bisa sangat berbahaya. Itu yang diungkapkan oleh Duli dan kawan-kawan di jurnal yang sudah saya terjemahkan. Kemudian yang keduanya percobaan bunuh diri atau self-harm. Menurut penelitian yang termuat dalam jurnal ilmiah berjudul Ide Bunuh Diri pada Korban Bullying yang dipublikasikan di jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan UNESA, korban cyberbullying merespon perasaan depresi mereka dengan melukai diri sendiri sampai ide untuk bunuh diri. Menurut jurnal di atas, korban bullying ataupun cyberbullying hampir 2 kali lipat melaporkan bahwa mereka pernah mencoba untuk bunuh diri. Dan diungkapkan oleh Yebara dan Mitchell, beberapa korban cyberbullying sangat putus asa secara emosional sehingga mereka ingin bunuh diri dan mengancam keselamatan pribadi mereka. Dampak psikologis negatif dari cyberbullying tidak terbatas pada korbannya saja. Pelaku cyberbullying lebih cenderung terlibat dalam perilaku berisiko yang mengancam keselamatan mereka. Kemudian untuk yang ketiganya, depresi atau kecemasan. Korban cyberbullying dapat mengalami kecemasan, depresi, dan kondisi terkait stres lainnya. Tekanan tambahan dari cyberbullying secara terus-menerus juga dapat menghilangkan perasaan bahagia dan kepuasan korban. Hal ini juga dapat meningkatkan perasaan khawatir dan dikucilkan. Penelitian menyatakan bahwa peningkatan cyberbullying menyebabkan tingkat depresi yang lebih tinggi. Sonder dan kawan-kawan mengungkapkan anak-anak muda yang terlibat dalam cyberbullying, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, juga rentan terhadap dampak emosional yang terkait dengan agresi online dan dianggap lebih bermasalah secara emosional dibanding korban dan pelaku cyberbullying. Kemudian yang keempatnya, kurang rasa percaya diri. Pelaku cyberbullying biasanya akan menyerang hal di kehidupan yang membuat korban rentan. Misalkan, pelaku cyberbullying akan menargetkan korban dengan keterbatasan fisik. Intimidasi online dapat berdampak pada harga diri. Korban mungkin akan mulai merasa keraguan yang intens
terhadap diri mereka sendiri. Akibatnya mereka akan menghindari berinteraksi dan beraktivitas. Kemudian yang terakhir adalah tidak berdaya. Untuk tidak berdaya ini, korban cyberbullying seringkali merasa sulit untuk aman. Mereka mungkin merasa rentan dan tidak berdaya. Biasanya perasaan ini muncul karena intimidasi online dapat menyerang mereka melalui komputer atau ponsel kapan saja sepanjang hari. Mereka tidak lagi memiliki tempat di mana mereka dapat melarikan diri. Kalau yang bisa saya simpulkan dari dampak cyberbullying ini, mungkin karena biasanya itu misalkan kita ambil contoh komen lah. Kalau misalkan diomongkan langsung mungkin tidak akan, paling diingatnya cuma sebentar gitu. Tapi kalau ada tulisannya berupa komentar, mungkin komentar tersebut akan dibaca sering lebih susah menghapusnya gitu ya, kecuali kalau misalkan orang yang memberikan komentar buruk tersebut menghapusnya. Tapi kalau orang yang mengomentari buruk tersebut tidak menghapusnya, maka tulisan itu akan tetap terbaca. Dan kemudian selain dibaca oleh orang yang dibully, itu juga bisa dibaca oleh orang lain. Sehingga bisa jadi orang lain yang asalnya tidak tahu, tapi kemudian terpicu dan ikut untuk membuli orang tersebut. Nah, jadi mungkin bebannya lebih berat mungkin ya, dibanding bullying yang dilontarkan dengan kata-kata biasa atau secara langsung lah. Tapi kalau misalkan lewat media sosial, selama tulisan itu tidak dihapus oleh pembuatnya, mungkin selama itu pula pembulian itu terus berlangsung dan si orang yang merasa dibully itu merasa terus dihantui oleh hal tersebut. Belum lagi misalkan orang lainnya ikut serta menghujatnya dan lain sebagainya. Itu mungkin dampak dari cyberbullying yang dirasa lebih berat dibandingkan bullying yang biasa atau dilontarkan secara langsung. Itu yang nomor 4, yang dampaknya, maaf. Kemudian yang terakhir ada cara pencegahannya. Untuk cara pencegahannya, sebentar. Ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah cyberbullying. Yang pertama adalah membatasi penggunaan media sosial, kemudian membatasi komentar tidak penting, kemudian yang ketiganya memberikan afirmasi positif pada diri sendiri, kemudian berkumpul dengan orang-orang baik, dan terakhir mengambil tindakan hukum. Ini diambil dari kumparan.com. Untuk membatasi penggunaan media sosial, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan media sosial, namun seseorang juga perlu membatasi diri untuk menggunakan media sosial secara berlebihan agar tetap hidup di dunia nyata dan tidak fokus pada komentar-komentar negatif di media sosial. Bisa juga untuk tambahan membatasi penggunaan media sosial mungkin dengan memilih teman yang akan kita ajak berteman mungkin. Jadi kalau misalkan terlihat orang tersebut sudah melontarkan hal yang tidak baik, ya sebaiknya diblok atau dihapus saja dari pertemanannya, daripada misalkan orang tersebut tetap kita ajak berteman tapi melontarkan hal yang buruk gitu, atau memberikan komen-komen yang buruk. Kemudian untuk membatasi komentar tidak penting, selain membatasi penggunaan media sosial, seorang dapat juga memblokir atau membatasi kolom komentar. Pasalnya, cyberbullying seringkali muncul dari akun-akun palsu yang memberikan komentar negatif secara masif. Nah, itu seperti yang sudah tadi saya katakan, jadi selain membatasi pertemanan atau memilih teman yang akan kita ajak berteman, ya bisa juga membatasi kolom komentar sehingga komentar-komentar yang tidak perlu mungkin tidak akan kita lihat atau tidak akan bisa dimunculkan oleh orang yang memang berniat jelek gitu. Untuk yang nomor 3, memberikan afirmasi positif pada diri sendiri. Sosok yang paling seseorang butuhkan untuk bertahan adalah diri sendiri. Sehingga penting bagi seseorang untuk terus memberikan afirmasi yang baik. Tujuannya adalah agar seseorang tetap percaya diri dan tidak tenggelam karena tindakan bullying. Jadi kalau kitanya kuat mungkin ya, sebesar apapun cobaan dari luar, ya insya Allah akan bisa melewatinya lah. Kurang lebih seperti itu mungkin. Yang keempat, berkumpul dengan orang baik.
Solusi keempat adalah berkumpul dengan orang baik, baik itu bersahabat maupun keluarga. Hal itu menjadi penting agar diri kita tidak fokus pada pelaku cyberbullying, sebab banyak dari pelaku adalah orang haus perhatian saja. Betul seperti itu ya, kadang-kadang jadi orang-orang yang membuli itu pengen dibalas komennya gitu, jadi sehingga mungkin mereka terlihat bahwa mereka diperhatikan gitu. Padahal ya seharusnya untuk mencari perhatian itu tidak harus dengan cara membuli, mungkin ada cara-cara lain yang lebih baik gitu. Tapi mungkin mereka berpikirnya atau mampunya dengan cara seperti itu sehingga melakukan hal jelek supaya orang lain memperhatikan mereka gitu. Kemudian yang kelima, mengambil tindakan hukum. Mengutip dari buku Simulasi dan Komunikasi Digital, jangan takut mengambil jalur hukum. Caranya bisa menghubungi teman atau orang yang memahami aspek hukum, mengenal tindakan tepat untuk melakukan untuk pelaku cyberbullying. Kalau untuk SMA, anak SMA kelas 3 mungkin tindakan hukum sepertinya mereka belum kepikiran ke arah situ mungkin ya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang memang sudah sangat terganggu dengan komentar yang negatif, bisa saja mengambil tindakan hukum seperti ini. Itu mungkin yang bisa saya paparkan. Jadi sampai ke itu saja mungkin Pak. Oh iya, enggak, bentar. Baik Pak, saya mohon izin dan juga Bung Iwang, ada sedikit yang ingin ditanyakan tentang cyberbullying ini. Misalnya, apa perbedaannya antara bully dan juga lelucon? Kan biasanya ada yang menganggap orang itu biasanya bercanda gitu, kata-katanya sama temannya. Tapi kadang teman tersebut itu menganggapnya itu adalah sebagai bullying. Nah, apa cara membedakannya gitu Bu, antara bullying dan juga bercandaan itu gitu? Seperti itu. Kadang-kadang ya, kalau melihat kebetulan kan saya sudah agak lama gitu ya hidup di dunia. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang dulu mah gitu, itu tuh biasa gitu ya. Anak-anak ketika misalkan diledek, misalkan si jangkung atau si bule itu tuh biasa gitu, tidak menjadi masalah besar gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau sekarang saya lihat itu hal seperti itu jadi seperti hal yang sangat besar gitu. Saya juga nggak ngerti gitu ya, apa yang menyebabkan anak-anak sekarang seakan-akan hal-hal yang dulu mah kami anggap itu biasa saja, tapi untuk anak-anak sekarang itu teh hal yang mengganggu mental teh lah gitu ya, kadang-kadang istilahnya kena mental teh lah gitu. Padahal bahwa lama gitu dulu mah itu teh biasa we gitu jangan beureuy gitu. Jadi kalau menurut saya antara mana yang bercanda kemudian mana yang bullying tergantung kembali ke orangnya mungkin ya. Kalau misalkan orang tersebut kalau bisa dibilang misalkan emang orangnya suka bercanda, ya disebut si jangkung misalkan tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan orang-orang yang sensitif gitu ya, atau yang tidak suka bercanda, ketika ada orang yang menyebutnya si jangkung gitu misalkan, bisa jadi itu minder gitu ya. Padahal kalau memang misalkan kebetulan tinggi ya sudah saja nikmati ketinggian itu gitu ya. Jadi mungkin kalau menurut saya kembali ke orang, ada eh, orang-orang yang menganggap itu serius, ada juga orang-orang yang menganggap itu bercanda gitu. Jadi tidak bisa mematok bahwa ketika menyebut A misalkan bahwa itu termasuk bullying, tapi atau misalkan termasuk yang B misalkan itu bukan bullying. Kalau saya mungkin seperti itu gitu Pak. Ya.
Baik, Pak. Terima kasih, Ibu. Izin bertanya Ibu, selain dampak cyberbullying yang dipaparkan tadi, apakah trauma juga menjadi dampak dari cyberbullying? Untuk trauma, kembali lagi seperti yang tadi mungkin ya, jadi tergantung kuat tidaknya mental anak tersebut gitu. Kalau misalkan kebetulan anaknya memang kuat mental, misalkan udah nggak dianggap gitu. Misalkan ada yang mengata-ngatain, tapi kemudian si anak yang dikata-katain tersebut merasa udah aja nggak apa-apa dibiarin aja gitu. Bisa jadi mungkin tidak kena mental ya, tidak tidak berdampak ke mentalnya. Tapi kalau untuk orang-orang yang misalkan lemah mentalnya bisa jadi eh, mereka memikirkan hal tersebut sehingga menjadi stres dan lain sebagainya. Itu kembali lagi ke pribadinya, mungkin ke pribadi orang-orang yang dibulinya tersebut. Tapi mungkin ada batasan ya, kalau misalkan memang secara terus-menerus kemudian intens ya bisa jadi mungkin mau berakibat depresi juga ya, kalau misalkan terus-menerus dan memang si anak tersebut kurang kuat mentalnya, itu mungkin seperti itu. Mungkin itu Diana. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Iya Pak. Iya. Ya, makasih lah Pak.
Kalau dari Kompas sendiri, saya tidak menemukan grafik persentasenya yang paling tinggi yang mana. Tapi kalau misalkan dilihat dari komentar-komentar dan lain sebagainya atau yang saya perhatikan gitu ya mungkin ya Pak, mungkin lebih banyak yang nomor 2 kalau menurut saya Pak. Dilihat ini sangat terlihat ketika misalkan pemilu. Jadi ketika pemilu sebetulnya saya tidak ingin mempercayai bahwa ada buzzer-buzzer gitu ya Pak ya, tapi memang kadang-kadang bukan kadang-kadang, saya melihat gitu ketika misalkan salah seorang kandidat di platformnya atau di IG-nya seperti itu, ketika orang tersebut mempost suatu berita, maka ada netizen-netizen yang secara masif gitu memberikan komen-komen buruk gitu. Padahal ketika dilihat misalkan orang-orang tersebut followernya cuma satu gitu. Jadi terlihat bahwa mereka itu seakan-akan bukan pengguna yang sudah lama gitu, tapi pengguna-pengguna baru yang secara sengaja diperuntukkan, diperintahkan gitu untuk memberikan pesan-pesan buruk tersebut sehingga menggiring opini menjadi si kandidat tersebut menjadi jelek citranya gitu. Itu mungkin yang saya perhatikan Pak. Jadi kalau misalkan sebetulnya saya sangat-sangat tidak ingin mempercayai bahwa mereka itu memperkerjakan gitu ya orang-orang untuk menghina kandidat lawannya gitu. Padahal kalau secara misalkan kalau memang mereka punya kemampuan, kemudian mereka memang pantas gitu untuk dipilih untuk memimpin suatu daerah atau terpilih sebagai caleg dan lain sebagainya, kenapa harus sampai melakukan hal tersebut gitu? Kenapa harus sampai menyewa orang untuk menghina lawan-lawannya gitu Pak? Kalau menurut saya mungkin seperti itu Pak. Pada akhirnya harus percaya Pak karena memang ada.
Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin akan saya simpulkan. Jadi, seperti apapun teknologi, seperti apapun media sosial, pada intinya adalah kembali kepada kita, gitu. Jadi kalau misalkan kitanya kuat, kitanya bisa membatasi diri, bisa memfilter mungkin ya, memfilter mana yang penting, mana yang tidak, kemudian mana orang-orang yang akan diajak berteman atau tidak, mungkin apapun teknologinya, apapun media sosialnya, mudah-mudahan itu tidak menjadi sesuatu yang buruk, tidak berdampak buruk kepada diri kita. Tapi mudah-mudahan kemajuan teknologi ini kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga teknologi tersebut bukan untuk merugikan kita, tapi justru dengan teknologi tersebut membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.